Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hunian Channel di program Ketabu. Kalian tahu nggak bro? Hari ini kita akan bertanya kepada kaum muslimin pertanyaan-pertanyaan seputar tentang ilmu, hukum, dan agama tentang Islam. Dan untuk kali ini kita akan bertanya tentang apa itu salafi. Jom, yuk kita tanya kaum muslimin. Nah, sekarang kita sudah bersama Bang Rizky dan Bang Fahri. Selamat siang, Bang. Iya, Bang. Izin dulu, Bang. Ini ada yang mau ditanya kepada Abang berdua nih tentang salafi. Menurut Bang Rizky, apa itu salafi, Bang? Kalau menurut saya itu, Bang, salafi itu dia orangnya yang dalam hidupnya itu mempedomani ajaran salaf gitu, Bang. Mempedomani ajaran salaf. Kalau menurut Bang Fahri apa, Bang, tentang salafi, Bang? Yang saya tahu, yang saya baca, salafi itu orang yang mengikuti metode dari para sahabat. Jadi kan dari para sahabat itu mengikuti metode Rasul. Jadi secara nggak langsung mengikuti metode Rasul dalam beribadah. Ya, alhamdulillah. Sekarang sudah bersama kita saudara kita Bang Riko dan Bang Rahmat. Selamat siang, Bang. Ini ganggu waktunya, Bang. Ya, Bang. Mungkin ada satu pertanyaan yang mau kami tanyakan kepada Bang Riko lah dulu. Abang pernah dengar salafi, Bang? Pernah. Apa itu salafi, Bang? Yang saya tahu salafi itu aliran agama masih Islam, cuman aliran yang ini kayak ini apa namanya ya, semacam Islam. Kita kan bisa ada Islam umum sama ada Islam satu lagi apa Apa, Bang? Kalau salafi itu menurut saya itu zamannya para sahabat ya. Itu yang ikuti para sahabat dulu. Yang sekarang ada pengelompokan yang mengambil dan ada merasa salafi gitu. Ya, yang mengikuti sunnah lah kalau itu. Ya. Nah, tadi sudah kita dengar jawaban dari kaum muslimin. Sekarang mari kita saksikan penjelasan Ustadz sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Amma ba'da. Pertanyaan ini memang sering diajukan kepada kita karena memang menjadi sebuah fenomena dan isu di masyarakat. Sebenarnya isu ini adalah bukan isu baru, tapi adalah isu yang lama. Karena berasal dari tradisi yang paling awal dari kaum muslimin. Namun karena kita tidak memiliki akses informasi yang selama hari ini muncul ke permukaan, akhirnya kita menganggap ini satu yang baru, yakni apa itu salafi. Kata salafi menurut Fairuz Abadi itu dalam Qamus Al-Muhit dikatakan bahwasanya kullu man taqaddamaka min abaika wa qarabatika. Itu setiap orang yang mendahuluimu dari ayah-ayahmu, atokmu, nenek moyangmu dan kerabatmu, maka itu dikatakan sebagai salaf. Itu menurut bahasa. Jadi orang yang terdahulu dari kita dikatakan salaf. Jadi pada pemaknaan ini kita adalah salaf dan khalaf. Ya. Artinya kita menjadi khalaf ketika ada orang yang mendahului kita, maka kita khalaf dan mereka salaf. Tapi akhirnya nanti kita menjadi salaf dari anak-anak kita yang belakangan lahir dari kita. Itu secara bahasa. Namun kita bukan terikat pada makna bahasa mutlak. Apa sebenarnya salaf itu menurut terminologi di dalam ranah kajian keislaman? Ahmad Abdul Mun'im Salam itu mengatakan di dalam salah satu kitabnya mengatakan annas salafa idza utliqa urida bihi as-sahabah wat tabi'in wa tabi'ihim wa hum al-qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah. Jadi salaf itu ketika dikatakan salaf ya, maka yang dimaksud dengannya adalah para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'an. Itu dikatakan salaf. Kenapa? Karena merekalah generasi awal dalam sejarah keagamaan kita, Islam ya. Mereka lah orang-orang yang mendahului kita, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, orang yang mengikut tabi'in. Ini generasi awal. Kemudian, ikhwani fillah azanillahu iyyakum jami'a, kita punya referensi juga bahwasanya
ketika salaf itu diberi nisbat menjadi salafi, itu artinya adalah huwa man kana ala madhhabis salaf, maka mereka itu adalah madhab salaf. Jadi ada salaf, ada salafi. Jadi yang dikatakan salaf itu tadi 3 generasi awal, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang dikatakan salafi itu adalah orang yang mengikut madhab salaf itu. Hari ini memang ada kerancuan sedikit di tengah-tengah kaum muslimin memaknai salaf itu atau salafi itu. Mereka hanya fokus pada waktu, tidak pada manhaj, tidak pada metode. Karena salaf itu mengikat pada 2 hal, pada waktu dan juga pada manhaj. Pada waktu mereka generasi terdahulu, maka dikatakan salaf, tapi pada manhaj juga. Karena di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'at tabi'in, itu ada orang yang memang mereka hidup di zaman itu, tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menerima manhajnya para sahabat, manhajnya para tabi'in. Maka mereka tidak dikatakan sebagai salaf dalam pengertian ini. Karena mereka tidak bermanhaj salaf, tidak bermanhaj dari mainstream sahabat, yaitu apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah kepada mereka. Maka mereka tidak dikatakan salaf secara manhaj. Demikian pula ketika dikatakan salafi, mungkin mereka hidup di generasi belakangan, tapi mereka mengikut manhajnya, mengikut paradigmanya, metodenya, tariqahnya, cara berpikirnya, memahaminya dan beragamanya para salaf. Maka mereka dikatakan salafi karena nisbah kepada salafi. Oleh sebab itu, ikhwani fillah azanillah wa iyyakum jami'a, ketika seseorang hanya fokus pada waktu, tidak pada manhaj, maka itulah terjadi kekeliruan. Mereka hanya membagi kurun waktu. Ini ulama-ulama salaf, generasi awal, jadi salafi. Jadi kemudian yang kedua adalah khalaf. Pembagian ini hanya pada waktu, tidak pada manhajnya. Dan sesungguhnya bisa saja pada generasi-generasi awal seperti tadi, mereka justru seperti pemikiran atau paham orang-orang yang belakangan dari kelompok Mu'tazilah misalnya. Tetapi mereka hidup di generasi awal atau embrionya dari mereka. Muncullah generasi-generasi belakangan yang pemahaman mereka tidak mengikut para salaf. Hal yang penting juga yang kita pahami adalah apakah salafi itu jamaah atau manhaj? Ya. Salafiyah adalah manhaj, bukan jamaah. Tidak ada organisasi salafi, nggak ada. Jadi salaf itu hanya manhaj. Siapapun bisa memasuki salaf, tak perlu identitas tertentu, tidak perlu kartu anggota, tidak. Karena dia adalah kerangka berpikir, manhaj. Orang yang mengikuti Rasulullah, mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah, mengikuti murid-murid para sahabat, mengikuti murid-murid para tabi'in, maka mereka adalah salafi. Ketika manhaj mereka seperti itu. Jadi tidak ada organisasinya. Siapapun kita, dimanapun kita, nggak ada batas teritorial, nggak ada kartu anggota dan sebagainya. Karena dia bukan jamaah, dia bukanlah sebuah organisasi, tapi adalah sekali lagi paradigma dalam memahami Islam, manhaj dalam memahami Islam. Mengapa harus menisbatkan diri sebagai salafi? Ini penting pertanyaannya. Kenapa kita harus menisbatkan diri sebagai salafi? Yang pertama, mereka adalah generasi terbaik dan mendapat garansi keridhaan Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran pada surah At-Taubah misalnya ayat 100. Allah katakan, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an." Mereka adalah orang-orang yang terdahulu. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar. Dari kelompok muhajirin dan ansar. Siapa lagi? Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikut mereka bi ihsanin, dengan ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu'anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha dan patuh atas semua titah Allah Subhanahu wa taala. Ini garansi dari Allah. Tidak mungkinlah orang yang sudah mendapat garansi ridha Allah, mereka adalah orang-orang yang tersesat. Tidak akan mungkin. Oleh sebab itu apapun yang mereka lakukan yang berada di atas manhaj ini, maka itu adalah kebaikan. Dan mereka adalah menjadi prototipe ideal kita pada generasi-generasi belakangan. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita harus mengikuti salafi tadi? Bermanhaj ini, adanya perintah dari Allah untuk mengikuti para sahabat. Sebagaimana Allah firmankan pada surah At-Taubah,
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas datang kepadanya petunjuk dan dia mengikut jalan selain jalan orang yang beriman, maka kami palingkan dia semakin jauh, kami palingkan dia dan kami masukkan dia ke neraka jahanam. Siapa orang yang menjadi asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini? Mereka adalah para sahabat. Sabilal mu'minin pada awalnya itu para sahabat, ya, generasi sahabat. Kemudian barulah sabilul mu'minin itu diikuti oleh generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di sini dijelaskan bahwasanya kalau sudah ada penjelasan dari Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah diikuti oleh para sahabat dan para sahabat mengikutinya, gak ada pilihan kita untuk berpaling dari jalan mereka, karena jalan mereka adalah jalan yang mendapat ridha Allah. Yang berikutnya, kita harus mengikuti ini karena ada beberapa penjelasan yang lain. Telah muncul deviasi dalam ajaran Islam. Nabi kita mengatakan bahwasanya akan terjadi iftiraq, perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Dan perpecahan itu sampai 73 golongan. Sataftariqu ummatin ala 73 firqah kulluhum finnar. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Kata Nabi kita Habibuna sallallahu alaihi wasallam, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Dan para sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah yang selamat itu? Nabi berikan karakter di situ. Nabi berikan sifat dan manhajnya. Apa itu? Mereka yang selamat itu adalah ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu orang yang berada di atas jalanku dan jalan yang ditempuh para sahabatku hari ini. Jadi ikhwani fillah, Nabi kita memberikan karakter orang yang selamat itu. Itu Nabi, orang yang mengikuti jalan Nabi dan jalan orang yang mengikut Nabi. Siapa itu? Para sahabat Nabi. Ini yang mendapat garansi. Jadi oleh sebab itulah, mau tidak mau siapapun kita harus mengikut generasi salaf itu. Karena memang perintah dari Habibuna Rasulullah SAW. Kenapa kita juga harus mengatakan nisbat kepada salafi? Karena begini, hari ini nisbat itu cukup banyak. Banyak orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah. Ya, ahlus sunnah wal jamaah, dua karakter utama. Pertama ahlus sunnah, yang kedua al jamaah. Tetapi manhaj mereka tidak mengikuti para sahabat, tidak mengikuti ahlus sunnah generasi awal, tapi justru mereka mengikuti pendapat khalaf. Jadi untuk membedakan dari hal tersebut, maka perlu ada penegasan berikutnya, ahlus sunnah wal jamaah. Dan makna yang lain adalah minas salafiyin, yaitu dari kelompok salafiyah. Kemudian juga yang penting bagi kita adalah tentang apa prinsip dakwah salaf itu sebenarnya. Itu adalah prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam. Apa itu? Kita harus ittiba' dan iltizam. Harus secara niscaya konsisten mengikut Al-Quran dan Sunnah Nabi bifahmi salafus salih, dengan mengikut manhajnya, metode pemahaman para salafus salih. Yang berikutnya adalah penegasian tauhid. Kenapa harus dibuat stressing untuk tauhid? Karena sudah banyak terjadi penyimpangan, deviasi dalam akidah. Kemudian nabzu al-bidah, kita harus menghilangkan bidah, membersihkan bid'ah dari semua, dari akidah kita, dari ibadah-ibadah kita. Berikutnya adalah talabul ilmi nafi', menuntut ilmu yang bermanfaat. Dan tidak sedikit orang hari ini menghabiskan usianya justru menuntut ilmu-ilmu yang tidak memberi manfaat untuk maslahat dunianya dan akhiratnya. Yang berikutnya adalah tasfiyah dan tarbiyah. Artinya apa? Membersihkan agama kita dari semua khurafat yang ada, dari semua kesyirikan yang ada, dari semua bid'ah-bid'ah yang ada. Itu tasfiyah dan tarbiyah. Bagaimana kita mendidik mereka untuk memahami manhaj ini dan mengisi akal pikiran mereka, hati mereka, dan amaliyah mereka dengan pendidikan keislaman. Dan akhirnya adalah meninggalkan perpecahan dan hizbiyah. Jadi salaf itu tidak mengotakkan diri pada hizib-hizib tertentu, pada kelompok-kelompok tertentu, tidak. Karena salaf itu semuanya adalah pedoman bagi setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah salafi itu meninggalkan iftiraq. Kita keluar semua, berangkat semua dari titik-titik perbedaan perpecahan itu menuju satu kesepakatannya. Apa itu? Mengikut Al-Quran dan Sunnah Nabi sesuai dengan manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah dan ikut para sahabat. Akhirnya kita bisa bersatu semuanya. Jadi saya kira demikianlah secara ringkas apa yang dimaksud dengan salafi.
Kenapa kita harus merujuk kepada manhaj salaf itu? Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, karena ini merupakan sebuah keniscayaan sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia.